pribadi, Mbak Farah? Masih ingat kan? Lupa Bu, lupa. Mbak Rama? Teks pribadi, surat pribadi ya Bu? Iya. Yang pertama itu ada pilihan kata sapaan. Yang kedua, bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Yang ketiga, ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Selebihnya lupa. Iya, Ibu lengkapi ya. Surat pribadi itu adalah surat yang bersifat pribadi yang kita kirimkan kepada kerabat ataupun rekan-rekan kita dengan bahasa yang simple atau tidak baku. Sebaliknya jika surat dinas maka harus baku dan harus terikat oleh unsur-unsur yang sudah ditetapkan. Ya, cirinya dari surat pribadi, ada yang masih ingat? Bahasanya Tidak formal Bu. tidak formal. Sedangkan surat dinas sebaliknya ya. Sebaliknya. Lalu yang selanjutnya apa? Menggunakan sapaan. Menggunakan sapaan yang surat pribadi ya. Sedangkan surat dinas tidak menggunakan sapaan. Lalu selanjutnya yang terakhir, Menggunakan kata ganti orang pertama Bu. ya. Lalu yang surat dinas tidak memakai kata ganti orang pertama. Ya, Ibu lanjutkan. Nah, kita sudah belajar mengenai ciri dari surat pribadi dan surat dinas. Selanjutnya kemarin kita juga sudah memahami jenis-jenis dari surat dinas. Surat dinas itu ada surat apa? Undangan, lalu surat perintah, dan lain sebagainya. Bisa melengkapi Mbak Rahma? Ada Dua lagi. permohonan Bu, sama surat kuasa. Oh iya, bagus. Nah, kita beranjak ke materi yang selanjutnya yaitu struktur dari teks pribadi dan struktur surat dinas maksud Ibu. Dari struktur surat pribadi, apakah ada yang sudah belajar? Saya Bu, Ya, Mbak Farah. ada alamat dan tanggal surat, salah pembuka, kalimat pembuka paragraf, isi surat, penutup surat, dan yang terakhir itu ada nama dan tanda tangan. Iya, betul sekali. Ada 6 struktur ya. Lalu yang selanjutnya itu di surat dinas terdapat 10 struktur, yaitu ada kop, lalu ada nomor surat, lalu ada alamat dan tanggal surat, perihal, lalu ada pembuka gitu ya. Lalu selanjutnya ada isi, lalu penutup dan tanda tangan, hingga ada tembusan jikalau diperlukan, seperti itu. Paham semuanya? Paham Bu. Nah, untuk lebih memahami struktur dari surat pribadi dan surat dinas, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tiga lagi. Satu. Kayak 5 menit. Nah, di sini Ibu sudah memiliki 2 kertas hitam dan 2 amplop. Yang masing-masing di dalam amplop ini ada potongan-potongan surat yang nantinya kalian susun menjadi bagian dari surat pribadi ataupun surat dinas. Dan ketentuan dari penyusunan kedua surat ini adalah siapa yang cepat akan mendapatkan bintang dari Ibu. Bisa kita mulai ya? Bisa. Ya, akan dibagi Mbak Farah kelompok A dan Mbak Rahma kelompok B. Ibu akan memberi waktu 30 menit. Cukup ya? Cukup. Ya, oke, kita mulai. Kelompok B, kelompok A.
oleh kelompok A. Di sini ada struktur-struktur yang sudah kita bacakan atau kita utarakan tadi di awal pembelajaran ya anak-anakku semua. Kita cek satu persatu dari struktur surat pribadi. Apakah sudah benar strukturnya? Bisa dibacakan? Bisa. Pertama ada alamat dan tanggal. Iya. Kemudian ada salam pembuka. Ya, salam pembuka. Kemudian ada kalimat pembuka yang apa kabar itu. Ya, lalu ada Isi isi surat. dari surat. Kemudian penutup surat dan nama tanda tangan. Ya, betul semua ya anak-anak semua. Lalu ya surat dinas di sini paling atas sudah benar. Ada kop, lalu ada nomor, ada lampiran, ada halnya ini merupakan surat undangan. Lalu ada alamat dan tanggal, ada alamat penerima, lalu ada isi dari surat tersebut, ada penutupnya. Di sini ada nama pengirim disertai dengan hormat kami atau hormat saya seperti itu. Lalu ada tembusan. Tembusan ini apabila diperlukan karena di surat undangan ini diperlukan untuk tembusan kepala sekolah, maka disertakan tembusannya seperti itu. Paham semua? Paham. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya. Jadi tembusan itu wajib tidak ya? Tembusan tidak wajib apabila tidak ada kopian atau salinan dari surat tersebut. Apabila surat tersebut hanya ditujukan pada satu pihak saja, seperti itu. Nah, sudah paham? Paham Bu. Ya, berhubung kalian semua sudah paham, kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari hari ini mengenai struktur surat pribadi dan surat dinas. Ya. Lalu dalam surat pribadi bahasanya apakah sama dengan surat dinas? Berbeda. Ya, berbeda. Terima kasih sudah menyimpulkan ya anak-anakku semua. Kalian sangat pintar sekali. Tepuk tangan. Nah, Ibu yakin kalian sangatlah pintar, maka akan Ibu beri tugas ya. Tugas untuk minggu depan kalian harus menyusun surat pribadi dan surat dinas masing-masing satu, dikumpulkan pada hari Selasa di meja kantor Ibu. Ya, paham? Paham, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas? Belum. Belum. Apabila tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri ya. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam